bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, bersama Bu Elsa Pratiwi, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Sudah siap belum untuk belajar kali ini? Yuk, kita simak materi berikut ini. Baik anak-anak yang hebat, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita perhatikan garis bilangan. Anak-anak, ini adalah sebuah garis bilangan. Yang tepat di tengah itu adalah 0. Di sebelah kanan 0 seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah bilangan bulat positif. Yang di sebelah kiri 0, kita membacanya dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya adalah bilangan bulat negatif. Pada sebuah garis bilangan berlaku semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Misalnya 4 titik-titik daripada 1. Karena 4 berada di sebelah kanan dari 1, maka 4 lebih besar daripada 1. Contoh lagi, negatif 5 titik-titik daripada negatif 2. Karena negatif 5 itu berada di sebelah kiri dari negatif 2, maka nilainya semakin kecil. Artinya negatif 5 lebih kecil daripada negatif 2. Pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat. Untuk lebih memahami penjumlahan bilangan bulat, maka kita menggunakan kartu positif dan kartu negatif. Ini adalah kartu positif, dan yang ini adalah kartu negatif. Yang harus anak-anak perhatikan, jika satu kartu positif bertemu dengan satu kartu negatif, mereka akan membentuk satu pasang yang bernilai 0. Sekarang kita masuk ke penjumlahan pertama, yaitu penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif apabila A sama dengan B. Contohnya 7 tambah negatif 7 sama dengan titik-titik. Langkah pertama, mula-mula kita sediakan 7 kartu positif seperti ini. Kalau sudah, langkah kedua kita tambahkan 7 kartu negatif. Langkah ketiga, kita hitung hasil penjumlahan tersebut. Ingat ya anak-anak, jika satu kartu positif bertemu dengan satu kartu negatif, dia akan membentuk satu pasang yang bernilai 0. Nah, sekarang kita beri tanda seperti ini. Nah, ini bernilai 0. Kita lanjutkan ke kartu selanjutnya. Ternyata anak-anak semuanya membentuk satu pasang yang bernilai 0. Karena semua bernilai 0, maka bisa kita simpulkan bahwa 7 tambah negatif 7 sama dengan 0. Bagaimana? Kira-kira kalian bisa tidak menggunakan kartu positif dan negatif? Bu Elsa harap kalian bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh penjumlahan yang kedua. Penjumlahan yang kedua adalah penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif apabila A lebih besar daripada B. Contohnya 10 tambah negatif 4 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya sama seperti contoh sebelumnya. Mula-mula kita sediakan 10 kartu yang bertanda positif seperti ini. Karena ditambah negatif 4, maka di bawahnya kita sediakan 4 kartu yang bertanda negatif. Sekarang kita hitung ya. Ingat,
Jika satu kartu positif bertemu dengan satu kartu negatif, maka nilainya adalah 0. Sekarang kita beri tanda yang bernilai 0. 1, 2, 3, 4. Karena masih terdapat 6 kartu yang bertanda positif, maka bisa kita simpulkan bahwa 10 ditambah negatif 4 sama dengan 6. Yang ketiga adalah penjumlahan bilangan positif dan bilangan negatif apabila A lebih kecil daripada B. Contohnya 2 tambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Pertama, kita siapkan 2 kartu positif. Karena ditambah negatif 6, maka kita sediakan 6 kartu yang bertanda negatif. Kalau sudah, kita cari sepasang kartu positif dan negatif yang bernilai 0. 1, 2. Ada 2 pasang yang bernilai 0, dan sisanya adalah 4 kartu yang bertanda negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa 2 tambah negatif 6 sama dengan negatif 4. Yang keempat adalah penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif apabila B lebih besar daripada A. Contohnya, negatif 5 tambah 11 sama dengan titik-titik. Nah, pertama kita sediakan 5 kartu yang bertanda negatif. Kemudian kita sediakan lagi 11 kartu yang bertanda positif. Kita cari sepasang yang bernilai 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang yang bernilai 0 dan sisanya ada 6 kartu yang bertanda positif. Maka bisa kita simpulkan bahwa negatif 5 tambah 11 sama dengan 6. 5 adalah penjumlahan bilangan negatif dan bilangan positif apabila B lebih kecil daripada A. Contohnya negatif 9 tambah 6 sama dengan titik-titik. Pertama, kita sediakan 9 kartu bertanda negatif. Kalau sudah, yang kedua kita sediakan 6 kartu yang bertanda positif. Kita beri tanda yang bernilai 0. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 pasang kartu yang bertanda atau bernilai 0. Sisanya adalah 3 kartu yang bernilai negatif. Maka bisa disimpulkan bahwa negatif 9 tambah 6 sama dengan negatif 3. Yang keenam, penjumlahan bilangan negatif dan bilangan negatif. Contohnya, negatif 5 tambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Pertama, kita sediakan 5 kartu bertanda negatif. Kemudian, kita sediakan lagi 8 kartu yang bertanda negatif juga. Kita lihat, karena semuanya bertanda negatif, maka kita hitung banyaknya kartu yang bertanda negatif. Karena ada 13 kartu yang bertanda negatif, maka bisa kita simpulkan bahwa negatif 5 tambah negatif 8 sama dengan negatif 13. Dari berbagai contoh tadi, maka kesimpulan penjumlahan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, A tambah negatif B sama dengan A kurangi B, dengan catatan A lebih besar daripada B. Contoh, 100 tambah negatif 75. Karena 100 lebih besar daripada 75, maka bisa kita cari dengan 100 kurangi 75. Hasilnya adalah 25. Yang kedua, A tambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung B kurangi A dengan catatan A lebih kecil daripada B. Contohnya 160 ditambah negatif 200. Karena 160 lebih kecil daripada 200, maka nanti hasilnya negatif. Nah, caranya yaitu dengan yang besar kurangi yang kecil. 200 kurangi 160 sama dengan negatif 40. Yang ketiga adalah negatif A tambah B sama dengan B kurangi A, dengan catatan B lebih besar daripada A. Contohnya negatif 45 tambah 128. Karena 128 lebih besar daripada 45, maka kita bisa mengurangi yang besar kurangi yang kecil, yaitu 128 kurangi 45.
maka hasilnya adalah 83. Yang keempat, negatif A tambah B sama dengan negatif dalam kurung B kurangi A, dengan catatan B lebih kecil daripada A. Contohnya, negatif 110 tambah 93. Karena angka 93 yang bertanda positif itu lebih kecil daripada 110 yang bertanda negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Bisa kita kerjakan dengan 110 kurangi 93. Hasilnya negatif 17. Yang kelima adalah negatif A tambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Misalnya negatif 234 tambah negatif 56. Karena dua-duanya sama-sama negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Nah, cara mencarinya, kita cukup menjumlahkan 234 tambah 56 sama dengan negatif 290. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti tentang penjumlahan bilangan bulat? Kalau sudah, sekarang kita lanjut belajar tentang operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat. Pengurangan yang pertama adalah pengurangan bilangan positif dan bilangan positif dengan A lebih besar daripada B. Contohnya, 6 kurangi 4 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan pengurangan bilangan bulat, sama seperti sebelumnya, kita gunakan kartu positif dan kartu negatif. Langkah pertama, mula-mula kita sediakan 6 kartu positif. Nah, ini adalah 6 kartu positif. Langkah yang kedua, karena dikurangi positif 4, maka kita harus ambil 4 kartu positif dengan memberikan tanda silang seperti ini. 1, 2, 3, 4. Langkah yang ketiga adalah kita hitung sisanya. Karena masih tersisa 2 kartu positif, maka 6 kurangi 4 sama dengan 2. Pengurangan yang kedua adalah pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif apabila A lebih kecil daripada B. Contohnya 3 kurangi 7. Langkah yang pertama, mula-mula kita sediakan 3 kartu positif seperti ini. Langkah yang kedua, karena dikurangi 7, maka menggunakan bantuan 0 dengan sepasang kartu positif negatif. Caranya, kita tambahkan sepasang kartu bernilai 0 sampai terdapat 7 kartu positif agar bisa kita kurangi. Di situ sudah ada 3 kartu positif, berarti kita tambahkan ya bantuan 0-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, karena sudah ada bantuan 0, kita bisa lihat di situ sudah ada 7 kartu positif untuk kita kurangi. Karena dikurangi 7, maka kita ambil 7 kartu positif dengan memberikan tanda silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah kita silang ya. Maka langkah yang terakhir kita hitung sisanya. Karena masih tersisa 4 kartu negatif, maka 3 kurangi 7 sama dengan negatif 4. Pengurangan yang keempat adalah pengurangan bilangan negatif dengan bilangan positif. Contohnya negatif 8 kurangi 3. Pertama, kita sediakan 8 kartu bertanda negatif. Kalau sudah, karena dikurangi 3, maka kita gunakan bantuan 0 dengan kartu positif negatif sebanyak 3. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa mengambil 3 kartu positif seperti ini. 1, 2, 3. Kalau sudah, kita hitung sisanya. Karena di situ tersisa 11 kartu bertanda negatif, maka negatif 8 kurangi 3 sama dengan negatif 11. Pengurangan yang kelima adalah pengurangan bilangan negatif dengan negatif apabila A lebih besar daripada B. Contohnya negatif 9 kurangi negatif 3. Pertama, kita sediakan 9 kartu bertanda negatif. Karena dikurangi negatif 3, maka kita ambil 3 kartu yang bernilai negatif. 1, 2, 3.
Kita lihat di situ masih ada 6 kartu yang bertanda negatif. Maka sisanya adalah negatif 6. Bisa kita simpulkan negatif 9 kurangi negatif 3 sama dengan negatif 6. Pengurangan yang keenam adalah pengurangan negatif dengan negatif apabila A lebih kecil daripada B. Contohnya negatif 2 kurangi negatif 10. Pertama, kita sediakan 2 kartu bertanda negatif. Karena dikurangi 10, maka kita butuh bantuan 0 sampai kartu bertanda negatifnya terdapat 10 kartu. Seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal ambil 10 kartu yang bertanda negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah ambil 10 kartu yang bertanda negatif. Sisanya ada 8 kartu yang bertanda positif. Maka sisanya adalah 8. Jadi negatif 2 kurangi negatif 10 sama dengan 8. Jadi kesimpulan pengurangan bilangan bulat yang pertama, A kurangi B itu bisa dikerjakan langsung apabila A lebih besar daripada B. Contohnya 472 kurangi 160. Karena 472 lebih besar daripada 160, maka bisa kita kerjakan langsung. Hasilnya adalah 312. Yang kedua, A kurangi B sama dengan negatif dalam kurung B kurangi A apabila A lebih kecil daripada B. Contohnya 235 kurangi 381. Karena 235 itu lebih kecil daripada 381, maka nanti hasilnya adalah negatif. Caranya negatif dalam kurung 381 kurangi 235. Intinya yang besar kurangi yang kecil. Hasilnya adalah negatif 146. Yang ketiga adalah A kurangi negatif B sama dengan A tambah B. Contohnya 449 kurangi negatif 287. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka bisa dikerjakan 449 tambah 287. Hasilnya adalah 736. Yang keempat, negatif A kurangi B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Contohnya, negatif 510 kurangi 345. Bisa dikerjakan dengan negatif dalam kurung 510 tambah 345. Hasilnya adalah negatif 855. Yang kelima, negatif A kurangi negatif B sama dengan negatif A tambah B apabila A lebih kecil daripada B. Contohnya, negatif 278 kurangi negatif 600. Karena negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi, negatif 278 tambah 600. Karena 278 lebih kecil daripada 600, maka bisa dikerjakan dengan 600 kurangi 278. Hasilnya adalah 322. Yang keenam, negatif A kurangi negatif B sama dengan negatif A tambah B apabila A lebih besar daripada B. Contohnya, negatif 154 kurangi negatif 70. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka sama dengan negatif 154 tambah 70. Karena 154 lebih besar daripada 70, maka nanti hasilnya adalah negatif. Caranya nanti adalah negatif dalam kurung 154 kurangi 70 sama dengan negatif 84. Bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang pengurangan bilangan bulat? Sekarang kita lanjutkan ke materi yang ketiga.
Jadi, kesimpulan pengurangan bilangan bulat yang pertama, A kurangi B itu bisa dikerjakan langsung apabila A lebih besar daripada B. Contohnya 472 kurangi 160. Karena 472 lebih besar daripada 160, maka bisa kita kerjakan langsung. Hasilnya adalah 312. Yang kedua, A kurangi B sama dengan negatif dalam kurung B kurangi A apabila A lebih kecil daripada B. Contohnya 235 kurangi 381. Karena 235 itu lebih kecil daripada 381, maka nanti hasilnya adalah negatif. Caranya negatif dalam kurung 381 kurangi 235. Intinya yang besar kurangi yang kecil. Hasilnya adalah negatif 146. Yang ketiga adalah A kurangi negatif B sama dengan A tambah B. Contohnya 449 kurangi negatif 287. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka bisa dikerjakan 449 tambah 287. Hasilnya adalah 736. Yang keempat, negatif A kurangi B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Contohnya, negatif 510 kurangi 345. Bisa dikerjakan dengan negatif dalam kurung 510 tambah 345. Hasilnya adalah negatif 855. Yang kelima, negatif A kurangi negatif B sama dengan negatif A tambah B apabila A lebih kecil daripada B. Contohnya, negatif 278 kurangi negatif 600. Karena negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Jadi, negatif 278 tambah 600. Karena 278 lebih kecil daripada 600, maka bisa dikerjakan dengan 600 kurangi 278. Hasilnya adalah 322. Yang keenam, negatif A kurangi negatif B sama dengan negatif A tambah B apabila A lebih besar daripada B. Contohnya, negatif 154 kurangi negatif 70. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Maka sama dengan negatif 154 tambah 70. Karena 154 lebih besar daripada 70, maka nanti hasilnya adalah negatif. Caranya nanti adalah negatif dalam kurung 154 kurangi 70 sama dengan negatif 84. Bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang pengurangan bilangan bulat? Sekarang kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Yang ketiga adalah perkalian bilangan bulat. Pertama adalah perkalian bilangan positif dan bilangan positif. Perhatikan contoh berikut. 4 kali 7 sama dengan titik-titik. Nah anak-anak, bagaimana kalau kita mengalihkan sebuah bilangan? Yaitu dengan menjumlahkan bilangan tersebut secara berulang. Artinya 4 kali 7 bisa kita cari dengan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Hasilnya adalah 28. Kalau kita lihat, 4 adalah bilangan positif, 7 adalah bilangan positif, 28 adalah bilangan positif. Maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan positif dikalikan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Perkalian yang kedua adalah perkalian bilangan positif dan bilangan negatif. Contoh soalnya 5 kali negatif 2. Nah anak-anak, kalau seperti ini kita bisa mengerjakannya dengan pola perkalian. Kita awali dari 5 kali 2 sama dengan 10. 5 kali 1 sama dengan 5.
5 kali 0 sama dengan 0. Sekarang kita lihat hasilnya ya. 10 ke 5 itu berkurang 5. 5 ke 0 juga berkurang 5. Mari kita lanjutkan dengan perkalian bilangan negatif. 5 kali negatif 1, karena hasilnya berkurang 5, maka 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. 5 kali negatif 2, karena hasilnya berkurang 5 juga, maka 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. Sekarang kita lihat lagi, 5 adalah bilangan positif. Negatif 2 adalah bilangan negatif. Negatif 10 adalah bilangan negatif juga. Maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan positif kali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Perkalian yang ketiga adalah perkalian bilangan negatif dan bilangan positif. Contoh soalnya negatif 3 kali 4. Nah, untuk mengerjakan contoh soal seperti ini, itu caranya sama seperti contoh sebelumnya, yaitu dengan menggunakan pola perkalian. Kita awali dari 3 kali 4 sama dengan 12. 2 kali 4 sama dengan 8. 1 kali 4 sama dengan 4. 0 kali 4 sama dengan 0. Sekarang kita lihat hasilnya. 12 ke 8 itu berkurang 4. 8 ke 4 berkurang 4. 4 ke 0 juga berkurang 4. Sekarang kita kalikan dengan bilangan negatif. Negatif 1 kali 4, karena hasilnya juga berkurang 4, maka negatif 1 kali 4 hasilnya negatif 4. Negatif 2 kali 4 hasilnya negatif 8. Negatif 3 kali 4 hasilnya negatif 12. Maka negatif 3 kali 4 hasilnya adalah negatif 12. Negatif 3 bertanda negatif. 4 bertanda positif. Negatif 12 bertanda negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan negatif kali bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Perkalian yang keempat adalah perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contoh soalnya negatif 2 kali negatif 3. Nah, kalau seperti ini, kita bisa mengerjakan caranya sama seperti sebelumnya. Kita mulai dari 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. 0 kali negatif 3 sama dengan 0. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Negatif 6 ke negatif 3 itu bertambah 3. Negatif 3 ke 0 bertambah 3. Sekarang kita lanjutkan lagi. Negatif 1 kali negatif 3, karena hasilnya bertambah 3 juga, maka sama dengan 3. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Maka negatif 2 kali negatif 3 hasilnya adalah 6. Negatif 2 bertanda negatif. Negatif 3 bertanda negatif. Sedangkan 6 bertanda positif. Maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Nah, anak-anak, itu tadi perkalian bilangan bulat ya. Untuk lebih mengingatnya, coba kalian perhatikan. Kalau sebuah perkalian bilangan bulat itu tandanya sama, misal nih, tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kalau dikalikan hasilnya bertanda positif. Tapi kalau tandanya berbeda, ada yang positif dan ada yang negatif, itu hasilnya adalah bertanda negatif. Contoh, ada 6 kali 8. Karena 6 dan 8 sama-sama bertanda positif, maka hasilnya nanti juga bertanda positif, yaitu 48. 6 kali negatif 8. Karena 6-nya bertanda positif, sedangkan negatif 8-nya bertanda negatif, maka nanti hasilnya bertanda negatif, yaitu negatif 48. Negatif 6 kali 8. Karena negatif 6-nya itu bertanda negatif dan 8-nya bertanda positif, pasti nanti hasilnya bertanda negatif, yaitu negatif 48. Negatif 6 kali negatif 8.
Karena mereka sama-sama bertanda negatif, maka nanti hasilnya adalah positif, yaitu 48. Sampai sini bagaimana? Mudah bukan perkalian bilangan bulat? Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Operasi hitung yang keempat adalah pembagian bilangan bulat. Nah, anak-anak, sama seperti perkalian, pada pembagian bilangan bulat juga berlaku apabila tandanya sama, misalnya sama-sama bertanda positif atau sama-sama bertanda negatif, maka hasil pembagiannya adalah bertanda positif. Namun, jika tandanya berbeda, misalnya yang satu positif dan yang satunya lagi bertanda negatif, maka hasil pembagiannya adalah bertanda negatif. Sekarang kita masuk ke aturan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, bilangan positif bagi bilangan positif sama dengan bilangan positif. Contohnya 42 bagi 6 sama dengan 7. Yang kedua, bilangan positif bagi bilangan negatif sama dengan bilangan negatif. Contohnya 72 bagi negatif 9 sama dengan negatif 8. Yang ketiga, bilangan negatif bagi bilangan positif sama dengan bilangan negatif. Contohnya, negatif 20 bagi 2 sama dengan negatif 10. Yang terakhir, apabila bilangan negatif bagi bilangan negatif sama dengan bilangan positif. Contohnya, negatif 45 bagi negatif 9 sama dengan 5. Tadi materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. 6.432 kurangi 3.752 bagi negatif 67 kali negatif 19. Penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu soalnya. Kemudian karena di situ ada pengurangan, ada pembagian, dan ada perkalian, maka kita harus mengingat tentang aturan operasi hitung, di mana yang ada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu, baru perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Namun anak-anak jangan terkecoh, di situ ada tanda kurung, itu menunjukkan bahwa bilangan itu negatif ya, bukan operasi hitung yang ada di dalam kurung. Maka yang kita kerjakan dulu adalah yang pembagian dan perkalian. Karena pembagian dan perkalian itu seimbang, maka kita kerjakan dari yang paling kiri, yaitu yang 3.752 bagi negatif 67. Positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Maka nanti 6.432 kurangi hasil dari pembagian tersebut, yaitu negatif 56. Baru kita kalikan dengan negatif 19. Selanjutnya ada pengurangan dan perkalian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Benar, yaitu yang perkalian. Maka kita kalikan dulu ya, negatif 56 dengan negatif 19. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Maka nanti sama dengan 6.432 kurangi 1064. Maka hasilnya adalah 5.368, yaitu jawabannya adalah yang D. Bagaimana, kalian bisa kan mengerjakan soal seperti ini? Contoh soal yang kedua berupa soal cerita. Suhu dalam sebuah ruangan mulanya negatif 10 derajat Celcius. Kemudian suhu di ruangan tersebut diturunkan 5 derajat Celcius. Karena terlalu dingin, suhu dinaikkan 8 derajat Celcius. Berapa suhu ruangan sekarang? Maka kita harus ingat ya kata kuncinya. Diturunkan artinya dikurangi, dinaikkan artinya ditambah. Maka penyelesaiannya dengan cara negatif 10 dikurangi 5 tambah 8. Kita kerjakan dari yang paling kiri dulu. Negatif 10 kurangi 5 sama dengan negatif 15.
Baru kita tambahkan 8. Hasilnya adalah negatif 7. Jadi suhu ruangan sekarang adalah negatif 7 derajat Celcius. Contoh soal yang ketiga adalah soal cerita. Suhu udara di Yogyakarta mencapai 32 derajat Celcius. Sedangkan di New York saat ini suhunya adalah negatif 8 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu udara antara kedua kota tersebut? Nah, di sini kita lihat lagi kata kunci dalam soal cerita. Pertanyaannya adalah berapakah perbedaan suhu? Perbedaan sama saja dengan selisih. Selisih bisa kita cari dengan bilangan besar kurangi bilangan kecil. Maka penyelesaiannya kita identifikasi dulu masing-masing suhu. Di Yogyakarta suhunya 32 derajat Celcius, sedangkan New York negatif 8 derajat Celcius. Bilangan yang besar adalah yang 32 derajat. Yang bilangan kecil adalah negatif 8 derajat. Maka perbedaan suhunya bisa kita cari dengan 32 kurangi negatif 8. Sama saja dengan 32 ditambah 8, karena negatif bertemu dengan negatif adalah positif. Hasilnya adalah 40. Jadi perbedaan suhu kedua kota adalah 40 derajat Celcius. Contoh soal yang keempat adalah suhu di dalam kulkas negatif 6 derajat Celcius. Karena listrik padam, suhu mengalami kenaikan rata-rata 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapa suhu di dalam kulkas 20 menit setelah listrik menyala lagi? Pertama, kita cek suhu awalnya yaitu negatif 6 derajat Celcius. Karena suhu mengalami kenaikan rata-rata, maka kita harus cari dulu kenaikan suhu selama 20 menit. Dengan cara 3 derajat Celcius dikali 20 menit dibagi 5 menit. Sama dengan 3 derajat Celcius kali 4. Hasilnya adalah 12 derajat Celcius. Artinya, selama listrik padam, kenaikan suhu selama 20 menit adalah 12 derajat Celcius. Yang terakhir, kita cari suhu akhirnya dengan suhu awal ditambah kenaikan suhu. Sama dengan negatif 6 derajat Celcius tambah 12 derajat Celcius. Hasilnya 6 derajat Celcius. Jadi, suhu di dalam kulkas 20 menit setelah listrik menyala lagi adalah 6 derajat Celcius. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan tentang operasi hitung bilangan bulat beserta contoh soalnya. Semoga kalian paham ya. Baik anak-anak, itu tadi materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Bagaimana? Mudah bukan belajar materi tadi? Ingat ya, kalian harus tetap berlatih. Itu tadi materi kita kali ini. Ketemu lagi di materi berikutnya. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe channel YouTube ini. Salam Kalasan Jaya. Sampai jumpa.